Pernahkah kalian membayangkan ada seseorang yang mampu menempuh jarak ratusan kilometer hanya dalam satu kedipan mata? Di balik deburan ombak ganas pantai selatan yang menyimpan ribuan rahasia, hiduplah seorang pria misterius. Ia bukan sekadar pengembara, melainkan Pangeran Majapahit yang memilih jalan sunyi. Sosok nyentrik yang konon mampu melipat bumi, menembus ruang dan waktu demi menjalankan tugas langit. Dikenal dengan nama Syekh Belabelu, sang penjaga gerbang gaib antara daratan Jawa dan Samudra Hindia. Namun, benarkah kesaktiannya itu nyata? Ataukah ada pesan tersembunyi di balik perilaku uniknya yang tak masuk akal? Mari kita selami lebih dalam, mengungkap tabir gelap di balik karomah sang wali penjaga pesisir. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa agar kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Jika kalian menyukai kisah sejarah dan misteri Nusantara seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal cerita dari perjalanan ini. Di balik kabut tipis yang menyelimuti perbukitan Parangtritis, di mana deburan ombak Samudra Hindia terdengar seperti di zikir alam yang tak pernah putus, tersimpan sebuah pusara yang tidak biasa, sebuah makam yang terletak tinggi di atas bukit, seolah sedang mengawasi garis pantai yang ganas sekaligus indah. Disinilah masyarakat mengenal sosok legendaris bernama Syekh Belabelu. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam karomah dan kesaktiannya yang melegenda, kita harus menarik mundur jarum waktu ke masa di mana kerajaan besar Majapahit mulai meredup, meninggalkan sisa-sisa kejayaan yang berpencar ke seluruh penjuru Nusantara. Banyak versi yang menceritakan siapa sebenarnya pria ini. Dalam beberapa naskah kuno dan tutur lisan warga lokal, Syekh Belabelu bukanlah orang sembarangan. Ia disebut-sebut memiliki darah biru, seorang ningrat yang bernama asli Raden Jaka Bandang, putra dari Prabu Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit. Bayangkan seorang pangeran yang dibesarkan dalam kemewahan istana, dikelilingi oleh para prajurit dan pelayan, tiba-tiba memutuskan untuk menanggalkan mahkotanya. Mengapa ia memilih untuk pergi jauh ke pesisir selatan yang saat itu masih berupa hutan belantara yang wingit dan angker? Apa yang ia cari di tengah sunyinya deburan ombak yang bisa menelan siapa saja? Kepergiannya dari istana bukanlah tanpa alasan. Saat itu, tanah Jawa sedang mengalami transisi besar, sebuah pergeseran spiritual dari era kerajaan Hindu-Buddha menuju fajar Islam yang dibawa oleh para wali songo. Raden Jaka Bandang, dengan kegelisahan batin yang mendalam, memutuskan untuk berkelana ke arah barat. Ia tidak membawa emas, tidak membawa keris pusaka yang bertahtakan permata. Ia hanya membawa diri dan sebuah kerinduan akan hakikat ketuhanan. Perjalanan ini membawanya pada sebuah pertemuan takdir di daerah yang kini kita kenal sebagai Bantul, Yogyakarta. Di sana, ia bertemu dengan sosok guru besar yang kelak mengubah garis hidupnya selamanya, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Namun, transisi dari seorang pangeran menjadi seorang santri tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Syekh Belabelu dikenal memiliki karakter yang sangat unik dan berbeda dari murid-murid lainnya. Ia tidak tampil sebagai sosok yang kaku atau formal. Justru, ia menunjukkan sisi kemanusiaan yang sangat kental. Terkadang terlihat nyentrik, bahkan seringkali dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Nama Belabelu sendiri konon berasal dari kebiasaannya yang luar biasa dalam hal makan. Namun, jangan salah sangka, setiap suapan yang ia telan bukanlah bentuk nafsu keduniawian, melainkan bagian dari laku prihatin dan cara beliau menyembunyikan jati diri spiritualnya yang sangat tinggi. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang wali Allah memiliki gaya hidup yang terkesan santai dan tidak seperti ulama pada umumnya. Disinilah letak misterinya. Beliau adalah penganut jalan spiritual yang sering disebut sebagai malamatiyah, yaitu mereka yang sengaja menyembunyikan kebaikan dan kemuliaan di balik penampilan yang tampak biasa saja, atau bahkan dianggap rendah oleh orang awam. Ia tidak ingin dipuja, ia tidak ingin disembah sebagai putra raja. Ia hanya ingin menjadi hamba yang lenyap dalam kebesaran Tuhannya. Namun, alam semesta tidak bisa berbohong. Meski ia berusaha menutup rapat identitasnya, aura kepemimpinan dan kekuatan spiritualnya tetap terpancar kuat, terutama saat ia mulai berada di bawah bimbingan langsung Syekh Maulana Maghribi. Hubungan antara guru dan murid ini
sangatlah dalam. Syekh Maulana Maghribi melihat potensi luar biasa dalam diri Jaka Bandang. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu bela diri atau strategi perang peninggalan Majapahit. Sang guru mulai menanamkan benih-benih makrifat, mengajarkan bagaimana cara melihat dunia bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata batin. Disinilah awal mula latihan spiritual yang sangat berat dimulai. Raden Jaka Bandang diminta untuk melepaskan seluruh ego kepangeranannya, mencangkul tanah, mencari kayu bakar, dan melayani sesama dengan tulus. Ia yang dulu memerintah, kini belajar untuk taat. Waktu demi waktu berlalu, sang pangeran pun perlahan menghilang, dan yang tersisa hanyalah sosok Blabelu yang bersahaja. Namun, masyarakat mulai menyadari ada yang tidak beres. Seringkali, saat beliau diminta melakukan sesuatu yang seharusnya memakan waktu lama, ia menyelesaikannya dalam sekejap. Saat ia berjalan di tengah hutan yang lebat, jejak kakinya seolah tidak menyentuh tanah. Desas-desus pun mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa. Siapa sebenarnya pria besar yang selalu terlihat lapar ini? Mengapa saat badai besar datang menghantam pantai, ia justru terlihat duduk dengan tenang di bibir samudera, seolah-olah ombak yang setinggi rumah itu tunduk padanya? Misteri ini semakin menebal ketika Syekh Maulana Maghribi memberikan sebuah tugas khusus yang akan menjadi titik balik hidupnya. Sebuah tugas yang melibatkan perjalanan spiritual yang tak masuk akal bagi nalar manusia biasa. Inilah yang kelak akan menjadi cikal bakal munculnya legenda ilmu melipat bumi atau saipi angin yang sangat ditakuti sekaligus dikagumi. Syekh Blabelu bukan lagi sekadar pencari Tuhan. Ia mulai dipersiapkan untuk menjadi penjaga stabilitas gaib di tanah Jawa bagian selatan, sebuah wilayah yang dikenal sebagai poros kekuatan mistis Nusantara. Tetapi, di balik karomah yang mulai muncul, ada satu rahasia besar yang belum terungkap. Mengapa ia selalu terlihat gelisah setiap kali menatap cakrawala di Samudra Selatan? Apa yang ia lihat di tengah gulungan ombak hijau yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa? Ada sebuah janji atau mungkin sebuah beban berat yang ia bawa dari masa lalunya di Majapahit yang harus ia selesaikan di pesisir ini. Sebuah beban yang mungkin berhubungan dengan penguasa tak kasat mata di lautan sana. Suatu malam, ketika rembulan tertutup awan hitam dan angin kencang mulai menderu dari arah laut, Syekh Maulana Maghribi memanggil Blabelu ke hadapannya. Sang guru memberikan sebuah perintah yang akan menguji segalanya: nyawa, iman, dan batas kemampuan fisiknya. Perintah itu adalah kunci untuk membuka pintu kekuatan yang sesungguhnya. Namun, apa yang dikatakan sang guru membuat Blabelu terdiam 1000 bahasa. Sebuah tantangan yang mengharuskannya menyeberangi ruang dan waktu dalam hitungan detik. Langkah kaki Blabelu terhenti tepat di bibir tebing curam. Matanya menatap tajam ke arah samudera yang mendidih oleh badai. Sementara di belakangnya, sang guru hanya memberikan isyarat tangan untuk segera melangkah masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung, meninggalkan segala logika kemanusiaannya di daratan yang kian menjauh. Kegelapan yang menyelimuti tebing Parangtritis malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah-olah semesta sedang menahan napas, menyaksikan sebuah peristiwa yang akan mengubah hukum alam. Siak Blabelu, sang pangeran yang telah menanggalkan segala kemegahan Majapahit, kini berdiri di titik paling kritis dalam perjalanan spiritualnya. Di hadapannya Samudra Selatan mengamuk dengan ombak yang menghantam karang bagaikan ribuan genderang perang. Sementara di belakangnya, Syekh Maulana Maghribi berdiri mematung dengan tatapan yang menembus relung jiwa sang murid. Perintah sang guru sangat singkat, namun menggetarkan batin. Sebuah tugas yang secara logika mustahil dilakukan oleh manusia yang masih terikat oleh raga dan tulang. Blabelu diminta untuk mengantarkan sebuah pesan ke sebuah tempat yang sangat jauh, melewati hutan, gunung, dan sungai. Namun ia harus tiba di sana sebelum tetesan embun pertama jatuh di dedaunan pada esok pagi. Jarak yang harus ditempuh bukanlah jarak yang bisa diukur dengan langkah kaki biasa. Dalam keadaan normal, perjalanan itu akan memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu jika melewati medan yang ganas. Namun, sang guru tidak memberikan kuda, tidak pula memberikan perahu. Ia hanya memberikan sebuah isyarat bahwa bumi ini sebenarnya hanyalah lembaran kain yang bisa dilipat jika seseorang tahu di mana letak ujungnya. Disinilah Syekh Blabelu mulai memahami bahwa ujian ini bukan sekadar tentang kekuatan fisik atau kecepatan lari, melainkan tentang penyerahan diri secara total. Ia harus belajar bagaimana cara melepaskan keterikatannya pada ruang dan waktu. Sebuah rahasia besar yang hanya diberikan kepada mereka
yang hatinya telah benar-benar bersih dari debu duniawi. Langkah pertama yang diambil Blabelu terasa sangat berat. Setiap kali ia mencoba berlari, pikirannya terus menghitung jarak. Logikanya terus membisikkan bahwa ia tidak akan pernah sampai tepat waktu. Inilah penghalang terbesar dalam mempelajari ilmu melipat bumi atau sapi angin, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Selama seseorang masih melihat jarak sebagai rintangan, maka jarak itu akan tetap menjadi rintangan yang nyata. Syekh Maulana Maghribi pernah berpesan bahwa bumi ini luas bagi mereka yang sombong, namun akan menjadi sangat sempit dan kecil bagi mereka yang rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Blabelu berhenti sejenak di tengah kegelapan hutan yang wingit. Ia memejamkan mata, membuang jauh-jauh identitasnya sebagai putra raja, dan mulai memusatkan seluruh kesadarannya pada satu titik cahaya di dalam batinnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Suasana di sekelilingnya mulai berubah. Bunyi jangkrik dan deru angin yang tadinya terdengar jelas, perlahan-lahan sirna digantikan oleh keheningan yang sangat dalam. Tubuh Blabelu terasa menjadi sangat ringan, seolah-olah berat badannya telah menyatu dengan udara. Ketika ia mengayunkan kaki untuk melangkah kembali, bumi di bawah kakinya seolah-olah bergeser dengan sendirinya. Satu langkah yang ia ambil tidak lagi menempuh 1 meter, melainkan melompati bukit-bukit dan melintasi sungai-sungai besar dalam sekejap mata. Inilah awal mula ia merasakan karomah ilmu melipat bumi, di mana setiap jengkal tanah yang ia injak seakan tunduk dan mendekat padanya, memendekkan jarak yang tadinya mustahil untuk ditempuh. Namun, godaan dalam perjalanan ini tidaklah sedikit. Di tengah perjalanannya yang sangat cepat, berbagai gangguan gaib mulai muncul, mencoba membuyarkan konsentrasinya. Makhluk-makhluk penghuni hutan yang belum pernah melihat manusia dengan kecepatan seperti itu mencoba mengejar dan menghalangi langkahnya. Suara-suara aneh memanggil namanya, bayangan-bayangan besar melintas di hadapannya, mencoba membuat Blabelu ragu dan menghentikan langkahnya. Sebab, jika sekali saja keraguan muncul di hatinya, ia akan terlempar kembali ke realitas fisik dan mungkin akan tersesat di tengah hutan yang tak dikenali. Blabelu terus berzikir. Setiap napasnya adalah pengakuan akan kebesaran Tuhan, dan setiap langkahnya adalah bukti kepatuhannya kepada Sang Guru. Ia mulai melihat bagaimana dunia ini bekerja dalam dimensi yang berbeda. Hutan yang tadinya tampak menakutkan, kini terlihat seperti garis-garis cahaya yang lewat dengan sangat cepat. Ia melintasi perkampungan yang penduduknya sedang terlelap, melewati pasar yang sepi, hingga melintasi perbatasan wilayah kekuasaan kerajaan lain hanya dalam hitungan menit. Perasaan lelah mulai menyerang raganya, namun jiwanya tetap membara. Ia teringat akan filosofi yang diajarkan gurunya tentang hakikat macan yang banyak. Kini ia sadar bahwa energi besar yang ia kumpulkan melalui laku nyentriknya selama ini adalah cadangan kekuatan untuk menghadapi momen seperti ini. Syekh Blabelu bukan sekadar makan untuk kenyang. Ia sedang menghimpun kekuatan alam untuk disalurkan menjadi energi spiritual yang luar biasa. Menjelang fajar, saat langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat warna merah keunguan, Blabelu telah berada sangat dekat dengan tujuannya. Keringat bercucuran di dahinya, namun ia tidak berhenti. Ia bisa merasakan embun mulai terbentuk di udara, sebuah tanda bahwa waktunya hampir habis. Dalam satu hentakan terakhir, ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya, melipat sisa jarak yang ada dengan satu lompatan batin yang sangat kuat. Tepat saat tetesan embun pertama hendak jatuh dari ujung daun jati, kaki Blabelu mendarat dengan lembut di tanah tujuan. Ia telah berhasil menyelesaikan tugas yang mustahil itu, membuktikan bahwa ruang dan waktu hanyalah permainan bagi mereka yang telah mencapai tingkat makrifat tertentu. Keberhasilan ini menandai lahirnya sang penjaga baru di pesisir selatan. Syekh Blabelu kini bukan lagi murid yang hanya belajar teori. Ia telah menjadi praktisi ilmu langit yang nyata. Namun, kesaktian ini tidak membuatnya besar kepala. Sebaliknya, ia merasa semakin kecil di hadapan keagungan Tuhan yang mampu mengatur alam semesta dengan begitu sempurna. Ia pun kembali ke hadapan Syekh Maulana Maghribi dengan cara yang sama, melipat kembali bumi yang telah ia lalui, dan tiba kembali di tebing Parangtritis tepat saat sang guru sedang melakukan syalat subuh di tepi laut. Sang guru hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ribuan makna bahwa perjalanan Blabelu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabar tentang kesaktiannya mulai menyebar secara misterius. Orang-orang mulai memperhatikan
bahwa Syekh Blabelu seringkali berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Ia bisa terlihat sedang makan dengan tenang di sebuah warung di pelosok desa. Namun, beberapa menit kemudian, ia sudah terlihat sedang berzikir di puncak bukit yang jaraknya puluhan kilometer. Keunikan ini membuat masyarakat semakin segan, namun juga penasaran. Mereka mulai menjuluki beliau sebagai wali yang sakti, namun tetap membumi. Sosok yang tidak segan bergaul dengan rakyat jelata, meskipun ia memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia jika ia mau. Namun, di tengah pengakuan dan kekaguman orang banyak, sebuah tantangan baru muncul dari arah yang tidak terduga. Sebuah kekuatan lama yang telah lama mendiami Laut Selatan mulai merasa terusik dengan kehadiran sosok yang memiliki ilmu melipat bumi ini. Ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman samudera, sebuah entitas yang merasa wilayahnya mulai dimasuki oleh cahaya spiritual yang sangat terang dari arah bukit. Syekh Blabelu merasakan getaran itu. Sebuah getaran yang tidak berasal dari bumi yang ia lipat, melainkan dari dasar air yang tak terjangkau oleh langkah kakinya. Suatu sore, saat ia sedang duduk menatap ombak yang semakin meninggi, sebuah pusaran air raksasa terbentuk secara tiba-tiba di tengah laut, seolah-olah sedang memanggilnya untuk turun dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di hadapan penguasa samudra. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Suasana menjadi sunyi mencekam, dan dari tengah pusaran air itu muncul sebuah bayangan raksasa yang perlahan-lahan mendekat ke arah pantai, tepat di mana Syekh Blabelu sedang duduk bersila dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Pusaran air yang muncul di tengah samudera itu bukanlah fenomena alam biasa, melainkan sebuah manifestasi dari kekuatan kuno yang telah ribuan tahun menguasai palung terdalam Laut Selatan. Syekh Blabelu tetap duduk bersila di atas batu karang, membiarkan jubahnya basah terkena percikan air asin yang terbang di bawah angin kencang. Dalam keheningan batinnya, ia menyadari bahwa ilmu melipat bumi yang baru saja ia kuasai akan segera diuji, bukan hanya oleh jarak di daratan, melainkan oleh dimensi lain yang berbatasan langsung dengan alam manusia. Sosok raksasa yang muncul dari balik buih ombak itu perlahan membentuk wujud yang menggetarkan jiwa. Sebuah entitas penjaga samudra yang merasa wilayah otoritasnya mulai tersentuh oleh pancaran energi spiritual dari sang wali nyentrik ini. Langit yang tadinya hanya mendung, kini berubah menjadi hitam pekat. Petir menyambar-nyambar di cakrawala, seolah sedang menggambar garis perbatasan antara langit dan bumi. Syekh Blabelu tidak sedikit pun menggerakkan tubuhnya. Ia tahu bahwa ketakutan adalah pintu masuk bagi kegelapan. Ia mulai memusatkan napasnya, menghubungkan titik jantungnya dengan energi bumi yang ia injak. Baginya, laut dan darat adalah satu kesatuan dalam genggaman Sang Pencipta. Ketika sosok gaib itu mengeluarkan suara yang menggelegar, seperti ribuan meriam yang meledak bersamaan, menuntut penjelasan mengapa ada manusia yang berani mengusik ketenangan pantai selatan dengan ilmu saipi angin. Blabelu hanya tersenyum dengan sangat tenang. Ia menjawab, bukan dengan kata-kata yang keluar dari mulut, melainkan dengan pancaran makrifat yang langsung menuju ke pusat kesadaran makhluk tersebut. Pertarungan yang terjadi kemudian bukanlah pertarungan fisik yang melibatkan pedang atau keris, melainkan pertarungan kehendak dan penguasaan ruang. Sosok penguasa samudra itu mencoba mengurung Blabelu dengan dinding air setinggi gunung, bermaksud menenggelamkan sang wali ke dalam dasar laut yang paling gelap. Namun, disinilah keajaiban ilmu melipat bumi menunjukkan sisi lainnya yang lebih tinggi. Syekh Blabelu tidak lari menghindari ombak tersebut. Dengan satu gerakan tangan yang lembut, namun penuh tenaga dalam, ia seolah-olah melipat ruang di sekeliling tubuhnya. Ketika ombak raksasa itu menghantam dengan kekuatan yang mampu menghancurkan desa, Blabelu justru menghilang dari pandangan mata. Ia tidak pindah ke tempat lain, melainkan ia melipat posisi keberadaannya, sehingga ombak itu hanya melewati ruang kosong yang ia tinggalkan. Kecepatan dan ketepatan Blabelu dalam memainkan dimensi ruang membuat sang penguasa laut terperangah. Berkali-kali air laut dikirim untuk menyapu karang tempatnya berada. Namun berkali-kali pula Blabelu muncul di titik yang berbeda-beda dalam hitungan mikrodetik. Kadang, ia terlihat berdiri di atas puncak ombak yang sedang menggulung. Lalu dalam sekejap, ia sudah berada kembali di daratan. Seolah-olah hukum fisika tidak lagi berlaku bagi dirinya. Ia menggunakan ilmu saipi angin bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menunjukkan bahwa bagi seorang hamba yang telah dicintai Tuhannya, tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang bisa menjadi penjara baginya. Ruang yang luas menjadi sempit, dan rintangan yang besar
menjadi tak berarti. Melihat kekuatannya tidak mampu menyentuh sang wali, sosok gaib itu mulai mengubah taktiknya. Ia tidak lagi menyerang dengan fisik air, melainkan dengan serangan batin yang mencoba membangkitkan kembali memori masa lalu. Blabelu saat masih menjadi Pangeran Jaka Bandang di Istana Majapahit. Bayangan kemewahan, kekuasaan, dan ambisi untuk membangkitkan kembali kejayaan leluhurnya dipaksakan masuk ke dalam pikiran Blabelu. Ini adalah ujian yang jauh lebih berat daripada ombak laut, karena musuh yang dihadapi adalah ego dan nafsu yang terkubur jauh di dalam diri. Makhluk itu membisikkan bahwa dengan ilmu melipat buminya, Blabelu bisa dengan mudah menaklukkan seluruh Nusantara, menjadi raja dari segala raja, dan mengembalikan kejayaan keluarganya dalam sekejap. Namun, disinilah letak kematangan spiritual Syekh Blabelu. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia miliki adalah amanah, bukan alat untuk kesombongan. Ia mengingat kembali didikan keras dari Syekh Maulana Maghribi tentang hakikat menjadi kosong. Jika seseorang masih merasa memiliki sesuatu, maka ia belum benar-benar sampai pada tujuan. Dengan sekali hentakan di zikir yang menggetarkan lapisan udara, Blabelu menyapu bersih bayangan-bayangan semu tersebut. Ia menegaskan bahwa Jaka Bandang telah mati, dan yang ada hanyalah seorang hamba bernama Blabelu yang hanya ingin mengabdi pada kebenaran. Kekuatan kejujuran batinnya ini terpancar keluar menjadi cahaya putih yang sangat menyilaukan, membuat entitas samudra itu terpaksa mundur dan meredupkan amarahnya. Seketika itu juga, badai mulai mereda. Ombak yang tadinya mengamuk kembali menjadi tenang, mencium kaki pantai dengan lembut, seolah-olah sedang meminta maaf. Sosok raksasa itu perlahan berubah wujud menjadi lebih kecil dan tunduk di hadapan Blabelu. Ternyata, perjumpaan mistis ini adalah sebuah bentuk pengujian sekaligus pengakuan. Alam semesta, termasuk para penjaga gaibnya, harus memastikan bahwa orang yang memegang ilmu melipat bumi adalah orang yang telah selesai dengan urusan dunianya. Jika ilmu ini jatuh ke tangan orang yang salah, kehancuran besar akan terjadi. Dengan kepala tertunduk, sang penguasa laut memberikan restunya kepada Syekh Blabelu untuk menetap dan menjaga harmoni di pesisir selatan. Namun, perdamaian ini membawa konsekuensi baru. Sebagai tanda ikatan antara daratan dan lautan, Syekh Blabelu diberikan sebuah firasat tentang masa depan tanah Jawa. Ia diperlihatkan bahwa perannya sebagai wali bukan hanya untuk berzikir di atas bukit, tetapi untuk menjadi pasak spiritual yang menyeimbangkan kekuatan besar yang tersimpan di balik samudra. Sejak saat itu, penampilan Blabelu menjadi semakin nyentrik. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan makan dalam jumlah yang sangat besar di pinggir pantai. Sebuah tindakan yang sebenarnya adalah cara beliau menyerap energi panas dari bumi untuk diredam agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat sekitar. Warga desa yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala, tidak menyadari bahwa setiap suapan yang dimakan sang wali adalah tumbal bagi keselamatan mereka. Ketenangan yang ia ciptakan di pantai selatan mulai terdengar hingga ke telinga para wali lainnya di tanah Jawa. Keunikan cara dakwah dan cara hidupnya yang tidak lazim memicu diskusi di kalangan para pencari kebenaran. Bagaimana mungkin seorang yang terlihat sangat santai dan tidak pernah menunjukkan keberatan hidup bisa memiliki kedekatan yang begitu luar biasa dengan alam gaib? Beberapa tokoh penting dari pedalaman mulai berdatangan untuk membuktikan sendiri kebenaran kabar tersebut. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang manusia bisa melompati jarak puluhan kilometer hanya dengan satu langkah kaki. Suatu hari, seorang musafir yang ternyata adalah seorang pendekar sakti yang haus akan ilmu pengetahuan tiba di hadapan Syekh Blabelu. Ia menantang sang wali untuk bertanding kecepatan, sebuah perlombaan dari ujung timur hingga ujung barat pantai selatan. Sang pendekar merasa sangat percaya diri dengan ilmu meringankan tubuhnya yang telah ia latih selama puluhan tahun di puncak gunung. Blabelu hanya tertawa kecil. Ia menerima tantangan itu bukan karena ingin pamer kekuatan, tetapi karena ia mencium adanya kesombongan yang harus disembuhkan dalam diri pendekar tersebut. Saat perlombaan dimulai, sang pendekar melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, meninggalkan debu yang berterbangan di belakangnya. Ia merasa telah menang karena saat ia menoleh ke belakang, ia tidak melihat bayangan Blabelu sedikit pun. Namun, betapa terkejutnya ia ketika ia sampai di garis tujuan yang telah disepakati. Di sana, ia melihat Syekh Blabelu sudah duduk dengan santai
sambil menikmati kelapa muda. Seolah-olah ia sudah berada di sana sejak berjam-jam yang lalu tanpa setetes pun keringat di wajahnya. Sang pendekar jatuh terduduk, menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang melampaui batas kemampuan manusia. Namun, di tengah kekaguman itu, sebuah bayangan hitam muncul di kejauhan, mengikuti jejak sang pendekar. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kesombongan. Sebuah ancaman yang berasal dari masa lalu Pangeran Jakabandang yang belum benar-benar tuntas. Seseorang dari masa lalu Majapahit telah menemukan keberadaannya dan membawa sebuah pusaka yang konon bisa membatalkan ilmu melipat bumi milik siapapun. Syekh Belabelu menatap ke arah utara, merasakan getaran logam yang sangat dingin mendekat. Sebuah pertemuan yang akan memaksanya untuk kembali mengingat siapa dirinya yang sebenarnya sebelum ia menjadi seorang wali. Langkah kaki yang mendekat itu membawa aroma kemenyan dan darah, membuat suasana di sekitar pantai yang tadinya tenang kembali berubah menjadi mencekam. Seakan-akan bumi sendiri enggan untuk dilipat di hadapan kehadiran benda pusaka tersebut. Lengkingan yang membelah keheningan pantai selatan itu bukanlah suara manusia, melainkan suara gesekan antara dimensi yang dipicu oleh kemarahan alam. Syekh Belabelu berdiri tegak di atas pasir yang kini mulai bergetar hebat, sementara tubuh abdi tua Majapahit yang tak bernyawa itu masih berada dalam jangkauan perlindungannya. Para penyerang misterius yang muncul dari balik kegelapan hutan tampak tertegun sejenak. Namun keserakahan mereka terhadap pusaka Kiai pengunci jauh lebih besar daripada rasa takut mereka terhadap fenomena alam. Mereka adalah para praktisi ilmu hitam yang telah lama mengincar rahasia kekuatan sang wali. Sekelompok bayangan yang bekerja untuk kepentingan kekuatan politik yang ingin menguasai tanah Jawa dengan cara yang tidak sah. Dengan gerakan yang sangat terkoordinasi, mereka mulai mengepung Belabelu, melepaskan puluhan jarum beracun dan energi gelap yang dirancang untuk mematikan syaraf spiritual manusia. Namun, mereka lupa bahwa orang yang sedang mereka hadapi bukan lagi sekadar manusia yang terikat oleh batas fisik. Syekh Belabelu menarik napas panjang, dan saat ia menghembuskannya, sebuah gelombang energi putih yang sangat murni menyapu area di sekelilingnya, merontokkan semua jarum beracun sebelum sempat menyentuh jubahnya. Meskipun sisa energi dari pusaka Kiai pengunci masih terasa berusaha meredam ilmu melipat buminya, Belabelu mulai menggunakan teknik tingkat tinggi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia mulai menjejakkan kakinya ke bumi dengan pola tertentu, sebuah gerak yang seolah-olah sedang menjahit kembali ruang yang telah terkunci. Setiap langkahnya menimbulkan suara dentuman yang berasal dari dalam tanah, seolah-olah ia sedang memerintahkan lempeng bumi untuk bergerak sesuai dengan kehendaknya. Para penyerang itu mulai merapalkan mantra-mantra kuno yang membuat udara di sekitar pantai terasa sangat panas dan menyesakan. Mereka memanggil entitas-entitas kegelapan untuk menyerang batin Belabelu. Namun, di tengah gempuran mistis yang begitu dahsyat, sang wali justru kembali menunjukkan perilaku nyentriknya. Di tengah kepungan musuh, ia memungut sepotong kayu kering dan mulai menggambar garis-garis acak di atas pasir. Para musuh menganggap itu adalah tindakan gila atau bentuk keputusasaan. Namun mereka tidak menyadari bahwa garis-garis tersebut adalah segel gaib yang menghubungkan energi daratan dengan kekuatan samudra. Belabelu sedang menciptakan sebuah jebakan ruang yang akan membalikkan seluruh serangan musuh kembali kepada pemiliknya. Seketika itu juga, laut yang tadinya hanya memberikan suara lengkingan mulai bereaksi secara fisik. Sebuah gelombang raksasa muncul dari kegelapan samudera. Namun anehnya, gelombang itu tidak pecah saat menyentuh pantai. Air laut tersebut justru membentuk pilar-pilar raksasa yang berdiri kokoh di sekeliling area pertempuran, mengurung para penyerang misterius itu dalam sebuah penjara air yang sangat dingin. Ini adalah bentuk bantuan dari kekuatan alam laut selatan yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh kesucian hati Belabelu. Alam tidak membiarkan penjaganya dihina oleh tangan-tangan kotor. Para penyerang mulai panik. Mereka mencoba melarikan diri, namun setiap kali mereka melangkah, bumi di bawah kaki mereka terasa melipat dan membawa mereka kembali ke titik tengah, tepat di hadapan Syekh Belabelu yang masih asyik dengan gambarnya di pasir. Pertempuran ini menjadi saksi betapa hebatnya kekuatan seorang wali yang telah menyatu dengan semesta. Belabelu tidak perlu mengayunkan pedang atau meluncurkan pukulan fisik. Ia hanya perlu menggeser sedikit kesadaran ruangnya, dan para musuh itu akan saling serang satu sama lain karena penglihatan mereka telah dibelokkan oleh ilmu melipat bumi. Di mata para penyerang,
Mereka melihat kawan-kawan mereka sendiri sebagai sosok Belabelu, sehingga mereka saling menghujamkan senjata rahasia masing-masing dengan penuh kebencian, tragis, dan mengerikan. Kekuatan jahat itu akhirnya memakan dirinya sendiri di bawah pengawasan pilar-pilar air laut yang terus berputar bagaikan dinding kaca raksasa yang mematikan. Pemimpin kelompok misterius itu, seorang pria dengan topeng perak yang sejak tadi hanya menonton dari kejauhan, akhirnya menyadari bahwa kelompoknya telah kalah telak. Dengan rasa frustrasi yang mendalam, ia mengeluarkan sebuah seruling hitam dan meniupnya, mengeluarkan nada yang sangat menyakitkan telinga. Suara seruling itu ternyata adalah kode untuk meledakkan energi bunuh diri dari sisa-sisa anak buahnya. Ledakan energi hitam terjadi di mana-mana, mencoba menghancurkan segalanya, termasuk sang wali. Namun, Syekh Belabelu dengan sigap melakukan satu lompatan spiritual yang luar biasa. Ia melipat ruang di sekitar tubuh abdi tua yang malang itu, dan membawanya berpindah ke atas puncak tebing dalam sekejap mata, tepat di depan makam gurunya, Syekh Maulana Maghribi. Di atas tebing suasana jauh lebih tenang, namun tetap tegang. Belabelu menatap ke bawah, ke arah pantai yang kini dipenuhi oleh asap hitam dan sisa-sisa pertempuran. Ia melihat sosok bertopeng perak itu sedang berusaha merebut pusaka kiai pengunci yang tergeletak di pasir. Belu tahu bahwa jika pusaka itu jatuh ke tangan orang tersebut, maka kekacauan yang lebih besar akan menimpa tanah Jawa tanpa membuang waktu. Belabelu mengerahkan seluruh kemampuan ilmu melipat buminya. Ia tidak lagi sekadar berpindah tempat, ia seolah-olah membuat jarak antara tebing dan pantai menjadi nol. Dalam satu langkah, ia sudah berdiri tepat di depan sang pria bertopeng. Tepat saat tangan pria itu nyaris menyentuh gagang keris pusaka tersebut, sebuah benturan energi terjadi saat tangan mereka saling beradu di atas pusaka itu. Ledakan cahaya putih dan hitam memancar kuat, menciptakan lubang besar di area pasir pantai. Syekh Belabelu merasakan sebuah kekuatan yang sangat gelap mengalir dari tubuh pria bertopeng tersebut. Sebuah kekuatan yang tidak berasal dari tanah Jawa, melainkan dari seberang lautan yang jauh. Pria bertopeng itu ternyata adalah seorang agen dari kekuatan asing yang ingin melemahkan pondasi spiritual Nusantara agar mereka bisa dengan mudah masuk dan menjajah. Penemuan ini membuat kemarahan suci dalam diri Belabelu semakin memuncak. Ia menyadari bahwa tugasnya kini bukan hanya menjaga pantai selatan dari gangguan gaib, tetapi juga dari ancaman nyata yang ingin merusak tatanan bangsa. Dengan satu teriakan takbir yang menggema hingga ke dasar laut, Belabelu melepaskan sebuah pukulan energi yang sangat dahsyat. Pukulan itu bukan hanya mengenai fisik lawan, tetapi juga menghancurkan topeng perak yang menutupi wajahnya. Saat topeng itu retak dan terjatuh, Belabelu tertegun sejenak melihat wajah di baliknya. Wajah itu bukan wajah orang asing, melainkan wajah seseorang yang sangat mirip dengan kerabat dekatnya di masa lalu. Seseorang yang seharusnya sudah meninggal dalam perang saudara di Majapahit. Kebingungan ini dimanfaatkan oleh musuh untuk melepaskan sebuah bom asap yang mengandung racun pelumpuh indera. Saat asap mulai menipis, sosok tersebut sudah menghilang bersama dengan pusaka kiai pengunci yang berhasil ia raih di detik-detik terakhir. Belabelu mencoba mengejar dengan ilmu melipat bumi. Namun ia mendapati bahwa seluruh area pantai selatan kini telah diselimuti oleh kabut hitam pekat yang mengacaukan navigasi spiritualnya. Ia berdiri di tepi laut, menatap ke arah samudera yang kini kembali mengamuk, menyadari bahwa pertempuran ini barulah pembukaan dari sebuah konflik besar yang melibatkan darah, sejarah, dan masa depan tanah Jawa. Ia harus segera menemukan cara untuk memulihkan kemampuan melipat buminya secara penuh. Sebelum pusaka itu digunakan untuk menutup seluruh gerbang spiritual di pulau ini, tiba-tiba, dari tengah kabut hitam, muncul seekor burung elang putih yang terbang rendah dan menjatuhkan sebuah gulungan naskah kuno di hadapan Belabelu. Naskah itu berisi petunjuk tentang satu-satunya tempat di mana energi pengunci bisa dinetralkan. Sebuah tempat tersembunyi di jantung perbukitan seribu, yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang mampu berjalan di atas angin tanpa menyentuh selembar daun pun. Namun, waktu sangat terbatas, karena pada saat bulan purnama berikutnya, kekuatan kiai pengunci akan mencapai puncaknya dan mampu menelan seluruh cahaya spiritual di tanah ini selamanya. Aroma kemenyan yang tajam mulai menusuk indera penciuman, merusak kesegaran udara laut yang biasanya didominasi oleh wangi garam dan kelembapan hutan. Syekh Belabelu yang sedang duduk dengan tenang di atas pasir pantai, perlahan-lahan membuka matanya. Ia merasakan sebuah getaran yang sangat ia kenali,
sebuah frekuensi energi yang berasal dari logam tua yang ditempa dengan ribuan mantra kebencian di masa lalu. Di kejauhan, di antara rerimbunan pohon cemara udang, muncul sesosok pria tua dengan pakaian hitam khas prajurit rahasia Majapahit. Pria itu tidak datang dengan tangan kosong. Di pinggangnya terselip sebuah keris dengan look yang tidak beraturan, memancarkan aura dingin yang seolah-olah mampu membekukan aliran udara di sekitarnya. Sosok ini adalah saksi hidup dari masa lalu Raden Jaka Bandang, seorang abdi setia yang kini berbalik menjadi pemburu karena sebuah janji yang belum terbayar. Langkah kaki pria tua itu sangat mantap. Setiap injakannya ke tanah seolah-olah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh angin. Syekh Blabelu menyadari bahwa pria di hadapannya bukan sekadar pendekar biasa, melainkan pemegang pusaka Kiai Pengunci, sebuah benda keramat yang diciptakan khusus untuk meredam kekuatan mereka yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Pusaka ini adalah penawar dari ilmu Saipi Angin, sebuah rahasia militer kuno yang disimpan rapat di dalam bilik rahasia keraton Majapahit sebelum kerajaan itu runtuh. Pertemuan ini memaksa ingatan Blabelu melesat kembali ke puluhan tahun silam, ke saat ia masih mengenakan pakaian sutra dan duduk di kursi gading. Sebelum ia memutuskan untuk melarikan diri dari takdir sebagai pewaris takhta yang penuh dengan lumuran darah saudara sendiri. Pria tua itu berhenti tepat 10 langkah di hadapan Blabelu. Ia tidak memberi salam, melainkan hanya menatap dengan mata yang penuh dengan kekecewaan dan amarah yang terpendam. Ia memanggil Blabelu dengan nama aslinya, Raden Jaka Bandang, sebuah nama yang sudah sangat lama ia kubur dalam-dalam di dasar samudera. Pria itu menuntut kembalinya sebuah rahasia besar, kerajaan yang konon dibawa lari oleh sang pangeran saat ia meninggalkan istana. Masyarakat di sekitar pantai yang sempat melihat kejadian itu mulai merasa ketakutan. Mereka merasakan adanya tekanan batin yang sangat kuat terpancar dari interaksi kedua orang tersebut. Namun, Syekh Blabelu tetap menunjukkan sisi nyentriknya. Di tengah situasi yang tegang, ia justru merogoh bungkusan kainnya dan mulai mengunyah umbi-umbian dengan santai. Seolah-olah ancaman di hadapannya hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Ketenangan Blabelu ini justru memicu kemarahan sang tamu dari masa lalu. Ia mencabut keris Kiai Pengunci dari sarungnya. Dan seketika itu juga, bumi di sekitar tempat mereka berdiri seolah-olah mengeras. Syekh Blabelu mencoba melakukan gerakan melipat bumi untuk berpindah posisi. Namun ia terkejut ketika kakinya terasa sangat berat. Seolah-olah bumi tidak lagi mau tunduk pada kehendaknya. Inilah kekuatan sejati dari pusaka tersebut. Ia mampu mengunci frekuensi energi seseorang sehingga tidak bisa terhubung dengan dimensi ruang yang lebih halus. Ruang di sekitar Blabelu menjadi kaku dan padat, menjadikannya seperti manusia biasa yang terjebak dalam sangkar yang tak terlihat. Pria tua itu tertawa sinis. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata, dan ia akan membawa pulang pangeran yang hilang itu dalam keadaan tidak berdaya. Namun, yang tidak disadari oleh sang pemburu adalah bahwa Syekh Blabelu bukan lagi Jaka Bandang yang dulu hanya mengandalkan kesaktian fisik dan warisan leluhur. Perjalanannya bersama Syekh Maulana Maghribi telah mengubah dasar jiwanya. Blabelu memahami bahwa ilmu melipat bumi yang ia miliki bukanlah sekadar teknik olah tubuh, melainkan hasil dari penyatuan diri dengan Sang Khalik. Jika bumi tidak bisa ia lipat, maka ia akan melipat hatinya sendiri menjadi sangat kecil hingga tidak bisa ditemukan oleh energi pusaka manapun. Ia mulai melakukan teknik pernapasan rahasia yang ia pelajari dari sang guru. Sebuah teknik untuk menjadi kosong di tengah keramaian. Ia tidak melawan energi pengunci tersebut, melainkan ia mengikuti alirannya hingga energi itu kehilangan objek untuk dikunci. Di saat itulah Blabelu mulai menceritakan sejarah yang sebenarnya terjadi di balik runtuhnya Majapahit dan mengapa ia memilih untuk pergi. Suaranya yang tenang namun berwibawa mulai merasuki batin sang pria tua, menceritakan tentang sia-sianya kekuasaan yang dibangun di atas tumpukan mayat. Ia menjelaskan bahwa rahasia besar yang ia bawa bukanlah emas atau peta harta karun, melainkan sebuah kesadaran bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang sangat singkat. Setiap kata yang keluar dari mulut Blabelu membawa getaran spiritual yang mulai melunakkan aura dingin dari keris Kiai Pengunci. Pria tua itu mulai ragu. Tangannya yang memegang keris mulai gemetar karena ia merasakan adanya kebenaran yang tidak bisa ia bantah dalam ucapan sang wali. Pertarungan batin ini berlangsung selama berjam-jam di bawah terik matahari pantai selatan. Deburan ombak yang biasanya ganas
perlahan-lahan mereda, seolah-olah ikut mendengarkan penuturan sejarah dari mulut seorang pangeran yang kini telah menjadi wali. Blabelu menunjukkan bahwa kekuatannya yang sebenarnya bukan terletak pada kemampuannya berpindah tempat dalam sekejap, tetapi pada kemampuannya untuk tetap diam dan tenang di tengah badai cobaan. Ia membuktikan bahwa ilmu melipat bumi hanyalah sarana, sedangkan tujuannya adalah melipat nafsu angkara murka yang ada di dalam dada manusia. Perlahan namun pasti, energi gelap dari pusaka itu mulai terserap oleh luasnya kesabaran Syekh Blabelu. Layaknya setetes tinta yang jatuh ke dalam samudera luas. Menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kedalaman batin Blabelu dengan senjata fisik, pria tua itu akhirnya jatuh terduduk di atas pasir. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia menyadari bahwa selama puluhan tahun ia telah mengejar bayang-bayang yang salah. Kesetiaannya pada Majapahit telah membutakan matanya dari cahaya kebenaran yang kini terpancar jelas dari sosok nyentrik yang ada di hadapannya. Syekh Blabelu kemudian mendekat dan meletakkan tangannya di bahu pria itu, sebuah sentuhan yang penuh dengan kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Ia tidak lagi melihat pria itu sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari masa lalunya yang harus dilepaskan dengan cara yang mulia. Tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di saat pria tua itu hendak menyerahkan pusaka Kiai Pengunci kepada Blabelu sebagai tanda tobat, sebuah anak panah beracun melesat dari arah kegelapan hutan dan menembus punggung sang pria tua. Ternyata ia tidak datang sendiri. Ada pihak ketiga yang mengawasi dari kejauhan. Sebuah kelompok rahasia yang menginginkan pusaka itu jatuh ke tangan mereka untuk tujuan yang lebih gelap. Pria tua itu tersungkur ke depan. Darah segar mulai membasahi pasir putih pantai selatan. Syekh Blabelu segera menangkap tubuhnya, namun mata sang wali kini memancarkan kilatan cahaya yang sangat tajam. Sebuah tanda bahwa sisi satria dalam dirinya kembali terbangun untuk melindungi orang yang baru saja menemukan jalan pulang. Pusaka Kiai Pengunci terlempar ke arah semak-semak, dan sebelum Blabelu sempat mengambilnya, beberapa sosok bayangan berpakaian serba gelap muncul dengan gerakan yang sangat cepat, mencoba merebut benda keramat tersebut. Syekh Blabelu menyadari bahwa ia kini harus menghadapi musuh yang tidak memiliki kehormatan, yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan menggunakan cara-cara licik. Meskipun kakinya masih terasa agak berat akibat sisa energi pengunci, ia bersiap untuk menunjukkan mengapa ia terpilih menjadi penjaga pantai selatan. Ia berdiri tegak, menghadap ke arah hutan, sementara tangannya mulai membentuk segel energi yang jarang sekali ia gunakan sejak ia berhenti menjadi pangeran. Suasana di pantai selatan kembali mencekam, namun kali ini ada kemarahan yang suci yang menyelimuti udara. Syekh Blabelu tahu bahwa malam ini ia tidak hanya akan berhadapan dengan manusia biasa, tetapi dengan sebuah konspirasi besar yang ingin mengacaukan stabilitas spiritual tanah Jawa yang sedang ia bangun. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan seluruh kekuatan bumi dan laut menyatu di dalam pusat energinya, bersiap untuk sebuah benturan kekuatan yang akan menggetarkan seluruh perbukitan Parangtritis hingga ke dasarnya. Tiba-tiba, dari arah laut, terdengar suara lengkingan yang sangat aneh. Sebuah suara yang menandakan bahwa penghuni gaib samudera yang sebelumnya ia temui ikut merasakan ketidakadilan yang sedang terjadi di atas darat. Langit seolah-olah terbelah menjadi dua, dan sebuah fenomena alam yang tidak masuk akal mulai terjadi di depan mata para penyerang misterius tersebut, membuat mereka terdiam dalam ketakutan yang luar biasa. Angin dingin yang berhembus dari arah perbukitan Seribu membawa pesan yang sangat berat bagi Syekh Blabelu. Gulungan naskah kuno yang dijatuhkan oleh Elang Putih itu masih berada di genggamannya, memberikan koordinat gaib menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Puncak Hening, satu-satunya titik di mana bumi dan langit bersentuhan secara murni tanpa ada intervensi energi manusia. Di sanalah konon tersimpan sisa cahaya dari para leluhur yang mampu menetralkan kutukan logam Kiai Pengunci. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Tanpa kemampuan penuh untuk melipat bumi, Blabelu kini harus mengandalkan ketahanan fisik dan kemurnian jiwanya untuk menembus labirin perbukitan kapur yang dikenal sangat angker dan penuh dengan jebakan ruang. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memikul beban seluruh gunung di pundaknya. Sebuah sensasi fisik yang sudah puluhan tahun tidak pernah ia rasakan sejak ia meninggalkan dunia persilatan. Perjalanan dimulai dari kaki bukit yang dikelilingi oleh hutan jati yang meranggas. Blabelu berjalan dengan langkah yang tenang, namun pasti.
Meskipun setiap persendiannya mulai memprotes tekanan energi gelap yang masih tersisa di dalam tubuhnya, di tengah perjalanan, ia menemui rintangan pertama yang bukan berasal dari musuh manusia, melainkan dari ujian alam. Sebuah lembah yang dikenal sebagai Lembah Kabut Merana menghadang di depannya. Kabut di lembah ini memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan ingatan dan arah kompas spiritual siapapun yang memasukinya. Jika seseorang masuk dengan membawa sedikit saja keraguan atau ambisi, ia akan terjebak selamanya di dalam lingkaran waktu yang tidak pernah berakhir. Bela-belu berhenti sejenak, ia membuang seluruh sisa identitas pangerannya, membiarkan dirinya menjadi kosong, seolah-olah ia adalah bagian dari kabut itu sendiri. Dengan mata terpejam, ia mulai berjalan melintasi lembah tersebut. Ia tidak lagi mengandalkan mata untuk melihat jalan, melainkan mengandalkan getaran batin yang ia hubungkan dengan detak jantung bumi. Di dalam kabut, ia mendengar suara-suara dari masa lalunya yang kembali memanggil. Ia melihat bayangan ayahandanya, Prabu Brawijaya, yang memanggilnya untuk kembali ke singgasana Majapahit. Ia melihat kejayaan yang bisa ia miliki jika ia mau mengkhianati jalan kewaliannya. Namun, Bela-belu terus melangkah sambil melantunkan dzikir ser di dalam hatinya. Baginya, semua bayangan itu hanyalah debu yang tertiup angin. Kesabarannya diuji saat kabut itu berubah menjadi gambaran penderitaan rakyat yang ia tinggalkan. Namun, ia menyadari bahwa cara terbaik untuk menolong mereka bukanlah dengan menjadi raja, melainkan dengan menjadi pasak spiritual yang menjaga kedamaian dari balik layar. Setelah melewati lembah kabut merana, Bela-belu sampai di sebuah lereng curam yang terdiri dari batu kapur yang tajam. Di sini, ia harus menghadapi gangguan dari para penjaga gaib perbukitan seribu yang merasa terusik dengan kedatangan orang asing. Makhluk-makhluk yang berbentuk bayangan hitam besar mulai muncul dari celah-celah gua, mencoba menghalangi jalannya dengan melemparkan batu-batu raksasa melalui kekuatan pikiran. Dalam kondisi normal, Bela-belu bisa dengan mudah melipat ruang dan berada di balik punggung mereka dalam sekejap. Namun sekarang, ia harus menggunakan keahlian bela diri kuno Majapahit yang dikombinasikan dengan tenaga dalam spiritualnya. Ia bergerak dengan lincah, menghindari setiap serangan dengan perhitungan yang sangat akurat. Setiap gerakan tubuhnya adalah harmoni antara kekuatan dan kelembutan, menunjukkan bahwa meskipun kemampuannya melipat bumi sedang terbelenggu, ia tetaplah seorang satria yang tak terkalahkan. Semakin tinggi ia mendaki, udara semakin tipis dan tekanan gaib semakin kuat. Syekh Bela-belu mulai merasakan lapar yang luar biasa, sebuah karakteristik unik dari jiwanya yang selalu membutuhkan energi besar dalam setiap laku spiritualnya. Namun, di puncak bukit yang gersang itu, tidak ada makanan sedikit pun. Disinilah ia melakukan salah satu karomahnya yang paling nyentrik. Ia duduk bersila di depan sebuah pohon tua yang kering, dan dengan kekuatan doanya, ia meminta kepada alam untuk memberikan nutrisi bagi jiwanya. Konon, pada saat itulah ia mampu memakan saripati angin, sebuah teknik meditasi tingkat tinggi, di mana ia mengubah energi udara menjadi energi fisik yang mampu menopang kekuatannya untuk terus mendaki tanpa henti. Wajahnya yang tadinya pucat karena kelelahan, kembali memancarkan cahaya kemerahan, tanda bahwa energinya telah pulih sepenuhnya. Malam mulai turun menyelimuti perbukitan, dan Bela-belu tiba di sebuah celah sempit yang dikenal sebagai Gerbang Penguji. Di depan gerbang ini, berdiri seorang pertapa tua yang tubuhnya sudah menyatu dengan akar pohon. Pertapa itu adalah penjaga terakhir menuju puncak hening. Ia menantang Bela-belu untuk menjawab sebuah teka-teki tentang hakikat ruang. Pertapa itu bertanya, manakah yang lebih luas, bumi yang dipijak, ataukah hati manusia yang merindukan Tuhannya? Bela-belu menjawab dengan senyuman yang sangat dalam. Ia mengatakan bahwa jika hati telah menemukan Tuhannya, maka seluruh bumi dan langit sekalipun akan muat di dalam satu sujudnya. Jawaban ini membuat sang pertapa tua itu tersenyum dan memberikan jalan bagi Bela-belu. Ia menyerahkan sebuah batu kristal kecil yang berasal dari air mata bumi, yang dikatakan sebagai kunci untuk membuka segel energi di puncak nanti. Perjalanan terakhir menuju puncak dilakukan di bawah sinar bulan purnama yang mulai muncul di balik awan. Bela-belu merasakan getaran dari pusaka kiai pengunci yang dibawa oleh musuhnya di kejauhan semakin menguat, menandakan bahwa ritual kegelapan sedang dimulai di suatu tempat di tanah Jawa. Ia harus bergegas. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia melakukan pendakian vertikal di dinding tebing yang nyaris tegak lurus. Jari-jarinya berdarah saat mencengkeram batu karang yang tajam, namun ia tidak merasakan sakit. Pikirannya
hanya terfokus pada satu hal, menyelamatkan stabilitas spiritual negerinya dari kehancuran yang direncanakan oleh kekuatan jahat. Setiap tetes darah yang jatuh ke bumi seolah-olah menjadi bibit energi baru yang memperkuat hubungannya dengan tanah Jawa. Saat ia akhirnya mencapai puncak tertinggi, ia menemukan sebuah pelataran datar yang sangat luas. Di tengah pelataran itu terdapat sebuah sumur tua yang airnya memancarkan cahaya perak, memantulkan sinar rembulan dengan sangat sempurna. Inilah sumur kejernihan, tempat di mana energi murni dari perut bumi mengalir keluar. Blabelu mendekati sumur tersebut dan mulai merapalkan doa-doanya. Namun, saat ia hendak memasukkan batu kristal kunci ke dalam air sumur, tiba-tiba tanah di bawah kakinya terbelah. Dari dalam tanah muncul akar-akar hitam yang berduri, yang langsung melilit kaki dan tangannya dengan sangat kuat. Akar-akar ini membawa energi yang sama dengan pusaka Kiai Pengunci, sebuah jebakan yang ternyata telah dipasang oleh musuh bertopeng perak yang telah mengantisipasi kedatangannya. Blabelu terjebak, tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan yang sangat besar, sementara batu kristal kunci itu terlepas dari tangannya dan menggelinding menuju bibir sumur. Jika batu itu tidak masuk ke dalam sumur sebelum bulan mencapai titik kulminasi, maka penawar energi pengunci tidak akan pernah tercipta dan kemampuan melipat bumi milik Blabelu akan hilang selamanya. Di saat kritis itu, ia melihat sosok bayangan musuh bertopeng perak muncul dari balik bayang-bayang pohon, tertawa penuh kemenangan sambil memegang pusaka Kiai Pengunci yang kini telah berubah warna menjadi merah darah. Musuh itu mendekati batu kristal dan bersiap untuk menghancurkannya di depan mata Blabelu. Syekh Blabelu memejamkan mata. Ia tidak lagi berjuang secara fisik melawan akar yang melilitnya. Ia mulai melakukan satu hal yang paling berbahaya bagi seorang praktisi ilmu melipat bumi, yaitu melipat jiwanya sendiri keluar dari raganya. Ini adalah teknik yang berisiko tinggi, karena jika ia gagal kembali ke tubuhnya, ia akan menjadi roh gentayangan selamanya. Namun, tidak ada pilihan lain. Roh Blabelu yang bersinar keemasan perlahan keluar dari tubuhnya yang terbelenggu, melayang menuju ke arah musuhnya dengan kecepatan cahaya. Pria bertopeng perak itu terkejut melihat penampakan roh yang begitu kuat. Ia mencoba menghantam roh tersebut dengan energi Kiai Pengunci. Namun roh tidak memiliki massa fisik yang bisa dikunci oleh logam duniawi. Pertempuran antara roh suci dan energi gelap pun terjadi di atas puncak hening, tepat di bawah sinar bulan purnama yang mulai mencapai puncaknya. Ledakan energi spiritual membuat seluruh puncak gunung berguncang hebat, sementara raga fisik Blabelu masih tertahan oleh akar-akar hitam yang semakin kuat melilitnya. Di tengah kekacauan itu, sebuah rahasia besar tentang identitas sebenarnya dari pria bertopeng perak itu mulai terkuak melalui kontak batin yang terjadi saat benturan energi. Rahasia yang membuat roh Blabelu bergetar hebat karena ia menyadari bahwa musuh di hadapannya bukan hanya sekadar kerabat, melainkan bagian dari sebuah sumpah kuno yang melibatkan nasib seluruh garis keturunan raja-raja Jawa. Di bawah cahaya bulan purnama yang mencapai titik kulminasi, puncak hening berubah menjadi medan tempur dua energi yang berlawanan kutub. Roh Syekh Blabelu yang bersinar keemasan melayang dengan anggun, namun menyimpan kekuatan yang mampu meretakan dimensi. Sementara di hadapannya, pria bertopeng perak berdiri dengan kaki kokoh, menggenggam pusaka Kiai Pengunci yang kini berdenyut layaknya jantung manusia yang penuh dengan amarah. Ketika roh Blabelu melakukan kontak batin yang mendalam, sebuah tirai masa lalu tersingkap dengan sangat menyakitkan. Melalui aliran energi yang berbenturan, Blabelu melihat bayangan seorang pemuda yang dulu sering ia ajak bermain di taman istana Majapahit. Pemuda itu adalah Raden Jaka Lelana, adik satu ayah, namun beda ibu, yang selama ini dikabarkan telah tewas dalam sebuah sabotase saat pelarian besar kerajaan. Ternyata, Jaka Lelana tidak pernah mati. Ia diselamatkan oleh sisa-sisa pengikut Sekte Hitam yang memiliki dendam pribadi terhadap garis keturunan Prabu Brawijaya. Selama puluhan tahun, ia dicekoki oleh racun kebencian. Diajarkan bahwa pelarian kakaknya, Jaka Bandang yang kini menjadi Blabelu, adalah bentuk pengkhianatan pengecut yang menyebabkan hancurnya martabat keluarga mereka. Pertemuan ini bukan lagi sekadar perebutan pusaka, melainkan penyelesaian dendam saudara yang telah membeku selama puluhan tahun. Jaka Lelana berteriak tanpa suara melalui gelombang batin, menuduh Blabelu telah mencuri cahaya masa depan Majapahit
Demi ketenangan pribadinya sebagai seorang wali, ia merasa bahwa dengan mengunci seluruh gerbang spiritual di tanah Jawa, ia bisa membangun kembali kerajaan baru di atas abu kegagalan masa lalu. Syekh Blabelu, yang berada dalam wujud roh, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa setiap langkah dakwahnya di pesisir selatan selama ini ternyata dibayangi oleh kebencian. Saudaranya sendiri yang bergerak di kegelapan. Namun, waktu tidak memihak padanya. Sinar rembulan sudah nyaris tegak lurus di atas sumur kejernihan. Jaka Lelana mulai merapalkan mantra pamungkasnya, menggunakan kiai pengunci untuk menyerap energi bulan dan mengarahkannya langsung ke arah raga fisik Blabelu yang masih terbelenggu akar hitam di bawah sana. Jika raga itu hancur saat roh sedang berada di luar, maka Blabelu akan lenyap selamanya dari alam semesta. Ledakan energi merah darah meluncur deras dari ujung keris pusaka, menghantam perisai cahaya yang dibangun oleh roh Blabelu dengan suara yang menggetarkan seluruh perbukitan seribu. Dalam kondisi yang sangat terjepit, Syekh Blabelu harus membuat keputusan yang paling sulit. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan adiknya dengan kekerasan, karena kebencian hanya akan tumbuh subur jika dibalas dengan serangan. Ia mulai melakukan teknik yang disebut sebagai melipat rasa. Ia tidak lagi menahan serangan energi merah dari adiknya, melainkan ia membuka seluruh pintu jiwanya dan membiarkan serangan itu melewati dirinya. Tindakan ini sangat berisiko karena rohnya bisa tercabik-cabik. Namun, inilah satu-satunya cara untuk menyentuh inti batin Jaka Lelana yang asli. Saat energi merah itu menembus roh Blabelu, sebuah gelombang kasih sayang dan memori masa kecil yang murni ikut terkirim balik ke arah adiknya. Blabelu memperlihatkan memori saat mereka masih kecil, tentang impian ayah mereka akan Jawa yang damai, bukan Jawa yang penuh dengan darah. Jaka Lelana tertegun. Genggamannya pada kiai pengunci melemah sejenak saat kilas balik masa kecil yang hangat itu menghantam dinding kebenciannya. Di saat itulah roh Blabelu melesat turun menuju raga fisiknya. Dengan satu tarikan energi yang sangat kuat, ia berhasil memutuskan akar-akar hitam yang melilit tubuhnya. Blabelu kembali masuk ke dalam raganya, tepat saat tubuh itu nyaris hancur terkena sisa ledakan. Begitu ia kembali menjadi satu, Blabelu tidak lari atau menyerang balik. Ia justru berjalan mendekat ke arah adiknya dengan langkah yang sangat bersahaja, tanpa ada sedikit pun hawa membunuh. Ia menunjukkan bahwa pangkat pangeran maupun kesaktian wali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan persaudaraan. Namun, Jaka Lelana yang sudah terlanjur dikuasai oleh entitas gelap dari keris kiai pengunci tidak bisa kembali dengan mudah. Keris itu seolah-olah memiliki kehendak sendiri dan mulai menghisap energi kehidupan dari pemegangnya sendiri. Jaka Lelana menjerit kesakitan saat kulitnya mulai mengeriput dan matanya berubah menjadi hitam pekat. Pusaka itu ternyata adalah sebuah kutukan yang memakan jiwa pemiliknya sebagai bayaran atas kekuatannya. Blabelu menyadari bahwa ia harus bertindak cepat sebelum adiknya benar-benar menjadi wadah kosong bagi iblis masa lalu. Ia segera memungut batu kristal kunci yang tadi terjatuh dan melemparkannya ke dalam sumur kejernihan tepat saat bulan berada di puncak tertinggi. Seketika, air sumur itu meledak dalam pilar cahaya perak yang sangat megah, membasuh seluruh puncak hening dengan energi pemurnian. Cahaya ini seketika menetralkan energi pengunci yang menyelimuti tempat itu. Syekh Blabelu merasakan kemampuannya melipat bumi kembali pulih sepenuhnya, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena kini ia telah memahami hakikat dari ruang dan rasa. Dengan satu gerakan, melipat bumi yang sangat halus, ia muncul tepat di depan adiknya dan memegang pergelangan tangan Jaka Lelana. Blabelu melakukan transfer energi murni untuk memutus ikatan gaib antara adiknya dengan keris terkutuk itu. Sebuah ledakan hebat terjadi, melemparkan mereka berdua ke ujung pelataran batu. Pusaka kiai pengunci terlepas dan jatuh ke dalam sumur kejernihan, terkubur di bawah tekanan energi perak yang sangat dalam. Begitu pusaka itu hilang, langit yang tadinya merah darah kembali menjadi biru malam yang tenang. Jaka Lelana terbaring lemah, wajahnya perlahan kembali normal, namun ia kehilangan seluruh kesaktian hitamnya. Ia menatap kakaknya dengan pandangan yang kosong, penuh dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Blabelu memeluk adiknya, membiarkan air mata sang pangeran yang hilang itu membasahi jubahnya. Pertempuran besar itu berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan rekonsiliasi dua jiwa yang telah lama terpisah oleh takdir sejarah yang kejam. Namun, di tengah suasana haru tersebut,
Blabelu merasakan sebuah getaran lain yang datang dari arah pantai selatan. Meskipun ia telah berhasil menyelamatkan adiknya dan mengamankan pusaka pengunci, ia menyadari bahwa ritual yang dilakukan Jaka Lelana sebelumnya telah sempat membuka sebuah retakan kecil di gerbang gaib samudera. Retakan itu membiarkan sesuatu yang sangat besar dan sangat kuno mulai merangkak keluar dari kedalaman palung. Sebuah ancaman yang tidak hanya mengincar satu orang, melainkan mengancam keberlangsungan seluruh tatanan gaib di tanah Jawa. Blabelu berdiri, menatap ke arah selatan dengan raut wajah yang sangat serius. Ia tahu bahwa meskipun ia telah melipat jarak dan rasa, tugas utamanya sebagai penjaga gerbang baru saja memasuki fase yang paling berbahaya. Adiknya, Jaka Lelana, yang masih sangat lemah, mencoba memperingatkan Blabelu tentang sosok yang selama ini memerintahnya dari balik bayang-bayang. Sosok yang bukan berasal dari masa lalu, melainkan sebuah entitas yang sudah ada sebelum Majapahit berdiri. Dan kini mereka telah terbangun sepenuhnya akibat benturan energi di puncak hening tadi. Blabelu hanya mengangguk kecil. Ia membantu adiknya berdiri, dan dengan satu langkah besar, ia melipat bumi dari puncak gunung menuju tepi samudera dalam sekejap mata. Di sana, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Air laut selatan telah surut hingga berkilo-kilometer ke tengah, menyisakan daratan karang yang berlumpur, sebuah pertanda bahwa sebuah tsunami atau kebangkitan raksasa akan segera terjadi. Di kejauhan, di garis cakrawala yang kini gelap, muncul sepasang mata merah raksasa yang menatap langsung ke arah pantai Parangtritis. Syekh Blabelu tahu ini adalah ujian terakhir bagi seluruh karomah yang ia miliki. Ia harus memutuskan apakah ia akan menggunakan ilmu melipat buminya untuk menyelamatkan diri, ataukah ia akan melipat seluruh keberadaannya menjadi tumbal untuk menutup kembali gerbang yang telah terbuka. Langkah kakinya mulai bergerak menuju bibir pantai yang mengering, sementara di belakangnya ribuan makhluk gaib mulai bermunculan dari balik bukit, menunggu perintah dari sang wali untuk memulai perang yang sesungguhnya. Sunyi yang mencekam menyelimuti garis pantai Parangtritis saat air laut terus menyurut jauh ke tengah cakrawala, menyingkap hamparan karang yang selama ribuan tahun tersembunyi di kegelapan abadi. Syekh Blabelu berdiri tegak di atas hamparan pasir yang basah, seorang diri menghadapi sepasang mata merah raksasa yang mulai muncul dari dasar samudera yang mengering. Udara di sekitarnya terasa berat oleh energi kuno yang disebut sebagai Sang Hyang Baruna Prulea, sebuah kekuatan purba yang bangkit akibat retaknya gerbang gaib di puncak hening. Di belakangnya, adiknya Jaka Lelana bersimpuh dengan sisa tenaga yang ada, menyaksikan kakaknya bersiap melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun dalam sejarah tanah Jawa. Blabelu tahu bahwa ilmu melipat bumi miliknya kini telah mencapai puncaknya. Namun ia juga sadar bahwa untuk menutup kembali gerbang yang telah terbuka lebar ini, ia tidak bisa hanya melipat ruang secara fisik, melainkan ia harus melipat seluruh eksistensi dirinya menjadi sebuah segel abadi. Langkah kaki Blabelu mulai bergerak maju, menembus lumpur laut yang mengering. Setiap injakannya meninggalkan jejak cahaya keemasan yang tidak pudar oleh angin. Ia mulai merapalkan di zikir pamungkas yang diajarkan oleh Syekh Maulana Maghribi, sebuah frekuensi suara yang mampu menyelaraskan getaran jantung manusia dengan denyut nadi bumi. Langit di atas samudera selatan seolah terbelah, menampilkan pusaran awan hitam yang memancarkan kilat berwarna ungu. Sosok raksasa dari kedalaman itu mulai mengeluarkan suara yang mampu meruntuhkan gunung, mencoba mengintimidasi sang wali agar mundur dari jalannya. Namun, Blabelu justru semakin mempercepat langkahnya. Ia tidak lagi menggunakan kaki untuk berjalan, melainkan ia meluncur di atas udara, melipat setiap jengkal ruang di hadapannya, sehingga dalam hitungan detik, ia sudah berada tepat di depan entitas raksasa tersebut. Di titik inilah, puncak dari karomah ilmu melipat bumi itu diperlihatkan. Blabelu tidak memukul atau menyerang sosok tersebut dengan kekerasan. Ia justru membentangkan kedua tangannya dengan sangat lebar, seolah-olah ingin memeluk seluruh samudera. Ia mulai melakukan teknik melipat dimensi yang paling dilarang, yaitu menarik seluruh energi negatif dari retakan gerbang tersebut ke dalam pusat jantungnya sendiri. Tubuh Blabelu mulai bersinar sangat terang, hingga cahayanya mampu menerangi seluruh pesisir selatan dari ujung barat hingga ujung timur. Ia sedang menjadikan dirinya sebagai tumbal spiritual, sebuah pasak yang akan mengunci kembali pintu penghubung antara dunia manusia
dan dunia kekuatan purba. Jakalelana yang melihat dari kejauhan berteriak memohon agar kakaknya berhenti. Namun Blabelu hanya menoleh sejenak dengan senyuman yang sangat tenang. Sebuah senyuman pangeran yang telah menemukan makna sejati dari pengabdian. Dalam satu ledakan cahaya yang sangat agung, Syekh Blabelu memusatkan seluruh sisa hidupnya untuk melipat retakan gaib tersebut ke dalam satu titik ketiadaan. Ruang di sekitar pantai selatan bergetar hebat, seolah-olah sedang dijahit kembali oleh benang-benang cahaya yang keluar dari tubuh sang wali. Entitas mata merah itu perlahan-lahan tersedot kembali ke dalam palung terdalam, diikuti oleh air laut yang mulai kembali mengalir deras dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, air laut itu tidak menghancurkan daratan, melainkan ia mengalir dengan lembut, seolah-olah tunduk pada kehendak Blabelu. Saat air laut kembali memenuhi pesisir dengan sempurna, sosok fisik Syekh Blabelu tidak lagi terlihat di tempat ia berdiri tadi. Ia telah lenyap, menyatu dengan alam yang ia jaga, meninggalkan sebuah keheningan yang sangat dalam di bawah sinar bulan purnama yang mulai memudar. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing di perbukitan Parangtritis, masyarakat setempat dikejutkan oleh munculnya sebuah gundukan tanah baru di atas puncak bukit yang menghadap langsung ke samudera. Di sana, mereka menemukan jubah sederhana milik Blabelu tergeletak dengan rapi di atas sebuah batu besar. Namun, jasadnya tidak pernah ditemukan. Jakalelana yang kini telah bertobat sepenuhnya menghabiskan sisa hidupnya sebagai penjaga makam tersebut, menceritakan kepada setiap peziarah tentang pengorbanan luar biasa kakaknya. Nama Syekh Blabelu pun abadi, bukan sebagai Pangeran Majapahit yang mengejar kekuasaan, melainkan sebagai sosok wali nyentrik yang mampu melipat egonya sendiri demi keselamatan Nusantara. Ia meninggalkan warisan abadi berupa ajaran tentang kerendahan hati, bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah pada kemampuannya untuk menguasai dunia, melainkan pada keberaniannya untuk meniadakan diri di hadapan Sang Pencipta. Warisan spiritual Syekh Blabelu terus hidup mengalir dalam nadi masyarakat Jawa hingga berabad-abad kemudian. Fenomena orang-orang yang mencari ilmu melipat bumi atau saipi angin tetap menjadi legenda yang dicari. Namun banyak yang lupa akan pesan inti dari Sang Syekh. Beliau mengajarkan bahwa bumi ini hanya bisa dilipat oleh mereka yang batinnya sudah tidak lagi terikat oleh keinginan untuk pamer atau dihormati. Itulah sebabnya mengapa beliau sering tampil nyentrik dan senang makan banyak, sebuah simbol bahwa ia adalah manusia biasa yang tetap membumi meski jiwanya sudah melanglang buana ke langit ketujuh. Makamnya di atas bukit itu menjadi simbol keseimbangan, sebuah titik pertemuan antara ketegasan gunung dan luasnya kesabaran samudera. Hingga masa kini, setiap kali ombak besar menghantam tebing Parangtritis dengan suara yang menggelegar, masyarakat setempat percaya bahwa itu adalah suara dizikir Syekh Blabelu yang masih terus menjaga gerbang selatan dari ancaman yang tak terlihat. Keberadaannya kini bukan lagi dalam wujud raga, melainkan dalam bentuk energi pelindung yang menyelimuti seluruh Nusantara. Para peziarah yang datang ke makamnya seringkali merasakan kedamaian yang tak masuk akal. Seolah-olah segala beban hidup yang mereka bawa tiba-tiba menjadi ringan dan mengecil. Seolah-olah jarak antara masalah dan solusi telah dilipat oleh keberkahan Sang Wali. Blabelu telah membuktikan bahwa kematian hanyalah cara lain untuk melipat waktu menuju keabadian yang sesungguhnya. Di akhir perjalanannya, naskah kuno yang pernah ia bawa pun ditemukan kembali di dalam celah batu makamnya. Di lembar terakhir naskah itu tertulis sebuah pesan pendek namun mendalam yang ditujukan untuk generasi masa depan. Pesan itu berbunyi bahwa selama masih ada manusia yang berani mengalahkan dirinya sendiri, maka bumi ini akan selalu aman dari kehancuran. Syekh Blabelu telah menyelesaikan tugasnya sebagai pasak bumi, namun ia meninggalkan jejak yang tak terhapus dalam sejarah spiritualitas bangsa. Ia adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang perang, tetapi juga oleh mereka yang memilih jalan sunyi untuk menjaga harmoni alam semesta. Seri misteri ini berakhir di sini. Namun perjalanan spiritual di tanah Jawa tidak akan pernah benar-benar selesai. Setiap butir pasir di pantai selatan adalah saksi bisu dari karomah sang pangeran yang menjadi wali. Kisahnya akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang mencari jati diri di tengah hiruk pikuk dunia. Syekh Blabelu tetap ada di sana, di antara deburan ombak dan bisikan angin perbukitan. Dalam setiap langkah kaki manusia yang mencoba untuk berjalan lebih dekat kepada Tuhannya. Dunia mungkin luas, namun bagi mereka yang telah mengenal hakikat cinta,
Seluruh alam semesta ini hanyalah satu langkah kaki yang sangat dekat. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik fenomena mistis dan kesaktian yang luar biasa, selalu ada makna kemanusiaan yang lebih dalam. Syekh Belabelu tidak ingin kita memuja kesaktiannya, melainkan ia ingin kita meneladani kesetiaannya pada tugas dan pengorbanannya untuk sesama. Dengan tertutupnya gerbang samudera dan kembalinya kedamaian di pesisir selatan, maka berakhir pula lah catatan perjalanan sang penjaga gerbang gaib ini. Namun, ingatlah, ketika kalian berdiri di tepi pantai dan menatap cakrawala yang tak berujung, ketahuilah bahwa ada satu ruang yang telah dilipat khusus untuk menjaga doa-doa kalian agar tetap sampai ke langit tanpa terhalang oleh apapun. Amin. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi batin kita semua dan mempertebal rasa cinta kita pada sejarah serta kearifan lokal Nusantara. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang Syekh Belabelu dari awal hingga akhir. Semoga hikmah ilmu melipat bumi dapat kita terapkan dalam melipat jarak antara hati kita dengan kebaikan.